liwati'u 'iddata ma harramallah. Mereka mencocok-cocokkan bilangan yang Allah telah haramkan. Fayuhillu ma harramallah, maka mereka pun menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Zuyyina lahum su'u a'malihim. Setan telah menghias indah amal atau perbuatan buruk mereka. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Dan Allah tidak beri petunjuk orang-orang yang kafir. Ayat ini berhubungan dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya tentang informasi tentang bulan-bulan mulia atau bulan-bulan haram. Ayat berikutnya, ayat 37 ini adalah mengutuk atau mencela orang-orang yang disebut dalam ayat sebagai nasi, an-nasi. Jadi an-nasi adalah orang-orang yang di masa jahiliyah memiliki otoritas, atau paling tidak dari mereka lah berasal keputusan merubah bulan-bulan mulia atau bulan-bulan haram menjadi bulan-bulan halal, atau sebaliknya beberapa bulan halal dijadikan bulan haram. Padahal Allah sudah tetapkan itu, yang bulan haram itu ya Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Udah. Waktunya juga urutannya jelas. Bulan Rajab antara Jumadil Akhir dengan Sya'ban. Zulqa'dah berarti setelah Syawal kan. Muharram berarti sebelum Safar. Ya, Zulhijjah antara Zulqa'dah dan Muharram. Jadi tidak terbalik atau tidak dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Penetapan 12 bulan dan juga diantaranya 4 bulan mulia atau 4 bulan haram. Dan hal itu berlangsung, kata Allah, sejak diciptakannya bumi, ya, alam semesta. Keputusan itu berarti ini umur keputusannya sudah sejak dulu, sebelum ada manusia. Nah, an-nasi ini orang yang merubah-rubah. Itu Allah di sini nyatakan dengan ziyadatun fil kufri, hanya menambah kekufuran aja. Disebut menambah kekufuran karena walaupun mereka tidak merubah bulan mulia menjadi bulan tidak mulia atau sebaliknya, mereka sudah musyrik, sudah kafir gitu. Nah, begitu mereka menambah perbuatan buruknya dengan merubah bulan, yang haram jadi halal, yang halal jadi haram, maka Allah nyatakan ziyadatun fil kufri, itu hanya menambah lagi, tambah kekufurannya lagi. Artinya itu perbuatan yang sudah buruk lebih buruk lagi. Di dalam tafsir Imam As-Sabuni ini ketika menjelaskan innaman nasi'u ziyadatun fil kufri disebutkan innama ta'khiru hurmata syahrin li syahrin akhar. Sesungguhnya ya, mengundur-undur mulia, bulan-bulan mulia dengan bulan lainnya. Ziyadatun fil kufri, menambah kekufuran mereka. Li'annahu tahrimu ma ahallallahu wa tahlilu ma haramallah. Karena dia telah mengharamkan apa yang Allah halalkan, menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Fahuwa kufrun akhar. Ini adalah kekafiran yang lain di samping kemusyrikan atau kekafiran yang sudah ada. Jadi madmumun ila kufrihim. Ini berarti semakin bertumpuk, semakin menambah kekafiran yang sudah ada sebelumnya. Bagaimana ceritanya an-nasi ini? An-nasi ini tidak datang begitu saja. Memang sudah ada sejak dari beberapa generasi sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi nabi. Jadi bukan baru pada zaman Nabi, tidak. Sudah beberapa generasi sebelum Nabi. Dalam berbagai kitab tafsir disebutkan nama orangnya. Lalu menjadi tradisi, berketurunan. Dan an-nasi ini orangnya adalah dari satu orang, dari salah satu bani, salah seorang dari kabilah. Lalu otoritas itu terus berlanjut kepada anaknya, kepada cucunya, terus begitu. Dari orang itu. Jadi tidak menyebar atau tidak beralih kepada orang yang lain. Di sini disebutkan qala al-mufassirun, berkata para ahli tafsir, kana al-arabu ahlu hurubi wa gharat. Orang-orang Arab itu sejak dulunya memang orang-orang yang ahli perang. Jadi biasa melakukan peperangan untuk mendapatkan ghanimah atau mendapatkan harta. Termasuk pembegalan, pencegatan, perampokan di jalan atau di gurun pasir.
terhadap kafilah-kafilah dagang atau kabilah yang lebih lemah. Itu biasa mereka lakukan untuk mendapatkan kehidupan, harta untuk kehidupan mereka. Wa kana al-qitalu muharraman alaihim fil ashhuril hurum. Dan berperang itu diharamkan atas mereka pada bulan-bulan yang mulia atau bulan-bulan yang haram. Bulan Rajab, Zulqaidah, Zulhijjah dan Muharram, 4 bulan. Fa idza jaa asy-syahrul haram, ketika datang bulan haram, wa hum muharibun, sementara mereka sedang berperang. Syaqqa alaihim tarakal muharabah. Mereka merasa berat untuk meninggalkan peperangan. Udah kadung lagi perang nih. Lagi perang atau lagi membegal. Lalu jatuh awal bulan haram, awal bulan mulia. Berarti mereka tidak boleh lagi melakukan tindakan itu. Itu tradisi. Maka bagaimana supaya mereka tetap dalam upaya pembegalan ataupun upaya pencegatan atau upaya perampokan atau upaya peperangan terhadap suku lain? Maka caranya adalah fayuhillunahu, mereka menghalalkan. Jadi misalnya mereka berangkat ingin memerangi suatu kaum di akhir bulan Jumadil Akhir. Akan memerangi mereka suatu kaum atau sedang berperang dengan suatu kaum itu, mereka akan mendapatkan bagian harta dari peperangan. Datang awal bulan Rajab. Menurut tradisi jahiliyah, bulan Rajab adalah bulan mulia, bulan haram. Tidak boleh ada peperangan, permusuhan. Hatta seseorang ketemu di depan Ka'bah dengan orang yang membunuh ayahnya di bulan yang haram, itu tidak boleh dia balas dendam. Jadi begitu tradisi jahiliyah. Apatah lagi peperangan yang tanpa sebab. Jadi ada sebabnya saja mereka harus gencatan senjata. Nah, bagaimana caranya supaya mereka tidak berhenti peperangan? Nah, ini fungsinya an-nasi. Ada orang yang mengatakan, maka bulan mulia atau bulan haram yang jatuh besok atau sekarang, kita jadikan bulan halal. Kita jadikan bulan halal. Nanti tahun depan, bolehlah bulan mulia itu kembali lagi, silahkan. Tapi untuk tahun ini, menjadi bulan halal. Jadi Rajab, tetap bulan Rajab, tapi menjadi bulan yang halal. Halal peperangan, halal pembunuhan. Nanti tahun depannya, kembali menjadi bulan mulia lagi. Ini yang dikatakan di dalam kitab Imam As-Sabuni. Jadi fayuhillunahu wa yuharrimuna makanahu syahran akhar. Mereka menghalalkan bulan yang haram untuk berperang itu. Kemudian wa yuharrimuna makanahu syahran akhar. Dan bulan haram yang sebagai penggantinya itu akan diletakkan di bulan lainnya. Dalam sebagian tafsir dikatakan diletakkan di tahun berikutnya. Karena tahun ini bulan haram menjadi halal, tahun berikutnya tetap menjadi haram. Jadi tidak diganti atau dirubah bulannya. Sebagian tafsir begitu. Sebagian tafsir juga menjelaskan bahwa an-nasi juga dilakukan dengan cara memajukan. Jadi memajukan bulan mulia. Misalnya pada saat bulan Muharram, termasuk salah satu dari bulan yang mulia, bulan yang haram, mereka ingin berperang atau pergi berperang atau mencegat suatu kafilah dagang untuk pendapatan kabilah mereka. Maka mereka jadikan bulan Muharram itu bulan halal. Layaknya bulan berikutnya itu bulan Safar. Artinya Muharram itu diganti dengan bulan Safar yang dimajukan. Jadi bulan Muharramnya dijadikan bulan Safar karena bulan Safar bulan halal. Bulan Muharram bulan Muharramnya bulan mulia, tidak boleh. Tapi waktu jatuh bulan Muharram dijadikan bulan Safar. Nanti berikutnya bulan Safar, ketemu bulan Safar berikutnya itu dijadikan Rabiul Awal. Rabiul Awal dijadikan Rabiul Akhir. Rabiul Akhir dijadikan Jumadil Awal. Jumadil Awal dijadikan Jumadil Akhir. Jumadil Akhir dijadikan Rajab. Jadi maju 1 bulan. Sampai-sampai bulan Zulhijjah, bulan haji, itu maju menjadi bulan Zulqaidah. Sebagian riwayat mengatakan itu terjadi pada masa Nabi SAW hidup. Sebelum adanya syariat tentang haji oleh Islam. Sebagian tafsir bahkan mengatakan Abu Bakar Siddiq yang pergi berhaji pada tahun ke-9 Hijriyah, ayat ini turun kan setelah beliau haji pada tahun 9 juga. Itu sebenarnya
jatuh pada bulan Zulqa'dah. Jadi bukan bulan Zulhijjah. Karena belum dikembalikan, belum dirubah atau belum dikembalikan ke semula. Gara-gara ulah nasi, yaitu orang yang merubah-rubah itu. Tapi ini pendapat di kalangan tafsir, jadi ada ikhtilaf di kalangan mereka, ada yang membantah, ada yang macam-macam lah. Itu contoh juga salah satu trik atau teknik bagaimana merubah. Jadi ada yang merubah Muharram itu dijadikan Safar, jadi dimajukan, berarti bergeser itu semua. Nanti tahun depannya kembali Muharram itu akan dimunculkan, tapi akan double dia. Bulan haramnya akan double, Muharramnya 2 kali. Itu pertama. Yang kedua adalah contoh yang tadi, yaitu datang bulan Rajab ketika berperang, mereka ingin mundurkan Rajab, yaitu dihalalkan Rajabnya. Bulan Rajabnya dihalalkan, nanti tahun depan tetap bulan Rajabnya menjadi bulan yang mulia atau bulan haram. Jadi setiap tahun berganti halal haram. Ada juga yang triknya yang ketiga, tahun ini semua bulan mulia itu haram, tapi tahun depan semua bulan mulia itu halal. Berikutnya ganti lagi, tetap begitu, haram, halal, haram. Itu triknya. Jadi macam-macam lah taktik orang. Apa motifnya mereka melakukan itu? Supaya tidak mengganggu kebiasaan mereka untuk mendapatkan harta melalui peperangan, pembegalan, pencegatan, perampokan. Karena mereka tidak ingin mata pencaharian utamanya itu hilang. Ya hidup di gurun mau apa? Mau bertani? Nggak ada. Berkebun nggak ada juga kebun. Ada kebun itu kan di Madinah. Di Mekah di mana kebunnya? Dari berdagang. Nggak ada modal. Berdagang berarti harus ada barang. Barang apa dari produk mereka? Orang nggak punya pertanian, nggak punya perkebunan, nggak punya pasar. Barang apa? Kerajinan. Siapa yang mau kerajinan? Orang perlunya bahan pangan kalau dulu. Jadi mata pencarian mereka yaitu begitu. Jadi udah biasa perampokan, pembegalan di gurun-gurun pasir terhadap kafilah-kafilah dagang hingga memicu berbagai peperangan atau pembunuhan. Jadi udah biasa itu kehidupan perang suku itu biasa. Kan dari situlah mereka hidup. Suku yang dikalahkan berarti semuanya milik mereka. Daerahnya, kekayaannya, orang-orang yang ditawannya menjadi hamba sahaya atau budak mereka. Yang laki-lakinya bisa dibunuh semua. Itu kehidupan tradisi jahiliyah di Jazirah Arab. Kalau kita melihat tradisi kehidupan kesukuan atau nomaden ketika Islam muncul atau sebelum Islam. Nah, An-Nasi ini dikecam oleh ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyatakan yudallu bihil ladzina kafaru, dengan mengundur-undurkan waktu itu atau merubah waktu bulan haram atau bulan mulia menjadi bulan halal. Sesungguhnya orang-orang kafir itu yudallu bihil ladzina kafaru, orang-orang kafir itu menyesatkan diri mereka sendiri. Udah tahu salah itu. Udah tahu salah itu. Kenapa mereka tahu salah? Ya mereka mengkompensasinya dengan cara udah tahun depan kembali lagi. Mereka tahu salah. Artinya mereka menyesatkan diri mereka sendiri, bukan disesatkan orang-orang lain. Jadi mereka tahu itu salah. Caranya kompensasinya tahun depan kembali normal lagi. Jadi Allah nyatakan yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman. Menghalalkan bulan-bulan mulia atau bulan haram pada tahun ini. Kemudian wa yuharrimunahu aman. Kembali mengharamkan bulan-bulan mulia pada tahun berikutnya atau pada waktu lainnya. Jadi gantian supaya seimbang. Mereka mengatakan supaya proporsional. Mengapa mereka rubah dengan cara bersilang? Liwati'u iddata ma haramallah, agar mereka bisa liwafiqu, yaitu menyesuaikan, supaya mereka menyesuaikan dengan apa yang sudah Allah haramkan. Jadi kalau mereka sekarang tahun ini halalkan, tahun depan dah halalkan juga, nggak fair lah. Harus seimbang. Maka tahun depannya diharamkan kembali. Itu maksudnya kalimat liwati'u iddata ma haramallah.
Jadi di sini dikatakan liwafiqu iddatal ashhuril haram al-arba'ah. Mereka menyesuaikan bilangan bulan-bulan mulia yang 4 itu. Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Fayuhillu ma haramallah. Maka mereka pun menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Jadi jangan dikira perbuatan haram itu cuma minuman keras, berzina, membunuh. Kita di sini diberi pemahaman lain. Ternyata ada yang tidak berupa barang atau ada yang tidak berupa hal-hal yang apa istilahnya bisa kita konsumsi. Biasanya kan yang haram itu kan begitu. Membunuh udah jelas lah membunuh kan gitu, ada yang dirugikan. Mencuri juga ada kerugian atau kezaliman. Tapi menggeser waktu itu kan di luar nalar kita. Kok bisa itu perbuatan haram? Menggeser waktu. Sama dengan misalnya kok bisa kawasan Al-Haramain misalnya menjadi kawasan bukan Haramain misalnya. Ini bedanya Islam dengan agama-agama lain. Ketika Allah sudah menetapkan sebuah tempat menjadi tempat mulia atau tempat haram, maka tidak bisa dirubah sampai hari kiamat. Tempat haram berarti ada hukum tersendiri terhadap tempat itu yang tidak dimiliki tempat lainnya di dunia. Allah yang memutuskan karena Dia yang menciptakan tempat itu. Sebabnya pengharaman itu kita nggak tahu, Allah tidak memberitahu. Allah hanya memberitakan saja. Kita hanya tunduk patuh saja. Bahwa pada musim haji di Makkah misalnya, maka orang dilarang jangankan membunuh dengan orang lain. Membunuh binatang yang dilarang saja, dia kena kafarah. Mematahkan tanaman aja, dia kena kafarah. Kan gitu. Di tanah haram, di waktu-waktu haji. Kalau di luar waktu haji nggak masalah, bisa berburu. Dulu di daerah Mina itu hidup kambing-kambing gunung atau binatang buruan liar. Sekarang nggak ada. Jadi orang-orang Mekah kadangkala berburu di sana, mendapatkan hewan buruan. Ketika musim haji tiba, khususnya pada saat bulan haram, tidak boleh ada perburuan. Yang melanggar terkena kafarah, terkena denda. Jangankan hewan, kita misalnya menebang pohon saja terkena. Itu berlangsung sampai sekarang. Setiap orang yang akan pergi haji diberi buku kecil, di situ tercantum hal-hal yang diharamkan. Dilarang membunuh hewan, dilarang menebang atau memotong ranting pohon pada hari-hari tertentu di daerah Al-Haramain, termasuk kawasan haji sampai ke Arafah, dari Makkah sampai ke Arafah. Jadi banyak perkara yang di masa normal itu halal pada waktu-waktu haji, khususnya tanggal 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah itu menjadi haram. Karena mulianya tempat dan waktu itu dimuliakan oleh Allah sehingga punya hukum khusus. Bahkan bercukur aja nggak boleh. Gunting kuku nggak boleh untuk yang haji. Nanti bolehnya setelah tahallul. Boleh setelah tahallul, yaitu lewat waktunya atau setelah selesainya ibadah. Ini menunjukkan bahwa perkara mubah dalam kondisi normal ternyata diharamkan oleh Allah karena ada kemuliaan waktu dan tempat. Termasuk di sini waktu adalah bulan-bulan haram. Jadi kalau ada orang yang ingin merubah waktu yang Allah muliakan menjadi tidak mulia, sama seperti waktu normal biasa, ini dosa. Karena Allah sudah hukumi, ini bulan haram, waktunya haram. Ternyata mereka halalkan. Itu berarti melanggar, bahkan merubah hukum. Jadi lebih gawat lagi, merubah hukum, bukan hanya melanggar. Dan itu pernah terjadi pada masa jahiliyah dan pada masa awal Islam. Jadi orang yang menjadi sumber atau memiliki keputusannya disebut an-nasi di sini di dalam ayat 37 surat At-Taubah. Imam Mujahid di sini salah seorang tokoh tabi'in menjelaskan, karena rajulun min Bani Kinanah, dulu ada seorang laki-laki dari Bani Kinanah. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebut namanya dari Bani Kinanah. Ya'ti kullu 'amin ilal mausim ala himari lahu. Dia rajin datang ke setiap musim haji. Dulu jadi nenek moyang
orang-orang beberapa generasi di atas Nabi SAW. Orang ini dari Bani Kinanah setiap haji datang ke Mekah, dan orang ini terkenal orang yang baik. Jadi orang yang berperilaku baik. Maka dia berkata, fayaqulu ayyuhan nas, wahai manusia, inni la u'ab wa la ujab. Aku ini orang yang istilahnya apa ya? Tidak berlaku buruk, dan orang yang didengar. Wala maradda lima aqul, maka janganlah perkataanku itu diabaikan. Jadi dengar, simak baik-baik. Inna qad haramna al-muharram. Sungguhnya kita sudah mengharamkan bulan Muharram, memuliakan bulan Muharram. Wa akharna Safar, lalu mengakhirkan Safar. Tsumma yaji'a al-'am muqbil. Kemudian pada tahun berikutnya dia berkata, inna qad haramna Safar wa akharna al-muharram. Sungguhnya kita sudah mengharamkan Safar, lalu mengakhirkan bulan Muharram. Jadi orang inilah yang pertama kali memberitahu kepada manusia yang berhaji di Baitullah, jadi bergenerasi di atas Nabi dari Bani Kinanah, yang perkataannya didengar oleh masyarakat. Dialah yang mengatakan kita akhirkan bulan Muharram tahun ini menjadi bulan Safar, layaknya bulan Safar. Dan tahun depan dia datang lagi, maka tahun ini Muharram tetap menjadi bulan yang mulia. Jadi berkebalikan dengan tahun sebelumnya. Dia merubah tahun sebelumnya, tahun berikutnya tidak dirubah, kembalikan. Jadi ini pernyataan yang dikutip juga oleh banyak para ahli tafsir, kalimat-kalimatnya. Orangnya juga disebut. Jadi dalam tradisi jahiliyah ini menjadi adat atau uruf bergenerasi-generasi, sehingga untuk keperluan kemaslahatan kabilah Arab yang suka berperang dalam rangka memutar roda ekonomi, itu bahasa sekarangnya, maka bulan ataupun waktu yang Allah haramkan untuk berperang itu dirubah oleh mereka, disetel jadi halal supaya peperangan itu lanjut, dapat pendapatan untuk suku mereka untuk hidup. Nanti tahun depan bolehlah kembali jadi bulan haram lagi. Tapi tahun berikutnya bisa dirubah lagi kalau ada keperluan, kemaslahatan bagi mereka. Jadi ini akal bulus, rekayasa yang dibuat oleh an-nasi, yaitu orang yang mengakhir-akhirkan atau merubah bulan-bulan mulia untuk kepentingan kemaslahatan ekonomi mereka. Lalu kalimat zuyyina lahum su'u a'malihim, setan telah menghiasi buruknya perbuatan mereka itu. Menghiasi maksudnya kelihatan indah. Di sini disebut zuyyina syaitanu lahum a'malahum al-qabiha hatta husubaha hasanah. Jadi setan telah menganggap atau memperlihatkan perbuatan mereka yang buruk itu seperti perbuatan yang bagus-bagus saja, nggak masalah. Ini bahayanya ya. Jadi orang-orang yang tidak merujuk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, merujuk pada kepentingan berdasarkan akal mereka, kemaslahatan yang mereka buat. Lalu untuk kepentingan kemaslahatan akliyah itu mereka geser. Kalau tidak mereka rubah, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Dan tindak tanduk seperti ini bukan cuma pada zaman sekarang, sejak zaman dulu. Jadi kalau zaman sekarang orang nggak pernah bernalar bahwa waktu bisa digeser. Maksudnya bulan mulia, karena orang-orang selain Muslim tidak punya bulan mulia, tidak punya tempat mulia, tidak punya malam yang mulia. Tapi kita punya. Jadi malam-malam spesial, hari-hari spesial, bulan-bulan spesial, dan tempat-tempat spesial. Bahkan orang-orang spesial yang memiliki hukum-hukum tersendiri. Jadi orang bisa saja di masa depan ketika Idul Fitri tiba misalnya walaupun ini bukan bulan haram, Idul Fitri tiba, lalu karena ada alasan tertentu digeser atau dirubah. Atau taruhlah bulan haji, karena ada kemudorotan ketika perayaan haji di negeri-negeri muslim, bisa dirubah. Dan perubahan itu sesuatu yang dimungkinkan, karena di zaman dulu itu bisa, sekarang pun lebih bisa lagi, karena alasan kemaslahatan, alasan ekonomi lah, alasan politik lah, alasan macam-macam, alasan sains lah. Orang-orang Kristen saja, orang-orang Kristen yang dulu berpijak pada kalender
Gregorian, kalender Masehi, kalender matahari. Ketika mereka merevisi, mengkalkulasi ulang pada abad pertengahan, karena musim dingin lebih awal datangnya, berarti ada yang salah dalam perhitungan mereka. Itu mereka mengkalkulasi ulang, lalu merubah penanggalannya. Ada selisih berapa belas hari gitu. Bisa dilihat sejarahnya pada abad pertengahan. Bagaimana mereka menggeser atau merubah waktu, dimajukan karena musim ternyata datang lebih cepat. Berarti ada yang salah dalam kalkulasi selama ratusan atau ribuan tahun sebelumnya. Lalu dirubah. Jadi ada tanggal-tanggal tertentu yang nggak ada dalam kalender mereka karena dilompatin. Jadi misalnya harusnya 1 Desember itu harusnya sudah datang, harusnya datanglah puncak musim dingin. Ternyata datangnya lebih awal, 15 November misalnya. Maka mereka tiadakan tuh tanggal 16 sampai tanggal 30 Novembernya. Langsung tanggal 1 Desember. Ini sebagai contoh aja. Itu pernah terjadi dalam sejarah Kristen di Eropa untuk penanggalan Gregorian atau penanggalan Masehi. Jadi itu terjadi juga, cuma beda dengan kaum muslim. Jadi mereka merujuknya karena pada musim. Karena matahari kan, musim nggak berubah. Musim panas ya nggak berubah. Juli puncaknya kan gitu untuk wilayah utara Khatulistiwa. Desember Januari puncak dingin, nggak berubah sejak berabad-abad atau ribuan tahun lalu. Dan kalendernya berpijak pada matahari, kecuali mataharinya berubah peredarannya, maksudnya rotasi dan buminya yang mengelilingi itu berubah, baru berubah. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Jadi Allah tidak beri petunjuk orang-orang yang kafir. Ini untuk menunjukkan kesesatan mereka itu memungkinkan mereka untuk berbuat buruk. Sudahlah musyrik, kafir, mereka bisa berbuat lebih buruk lagi. Mudah bagi mereka untuk mengharamkan yang Allah halalkan atau sebaliknya. Maka Allah nggak akan kasih petunjuk, kata Allah di sini. La yurshiduhum ila tariqis sa'adah. Mereka tidak diberi petunjuk pada jalan yang mendapatkan mereka kebahagiaan. Itu tafsirnya. Baik, ayat berikutnya, ini temanya berbeda lagi dengan ayat sebelumnya. Ayat 38 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum munfiru fi sabilillahi tsaqaltum ilal ard. Araditum bil hayati dunya minal akhirah. Fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ma lakum. Ini pertanyaannya, ma lakum. Apa yang kalian lakukan gitu, kira-kira begitu. Kok bisa-bisanya gitu. Idza qila lakum munfiru, jika dikatakan kepada kamu infiru fi sabilillah, keluar, pergi, bersegera untuk jihad fi sabilillah, saqaltum ilal ardi, kalian merasa berat, lalu lebih suka ingin tinggal di rumah, di tempat kediaman. Araditum bil hayati dunya minal akhirah, apakah kalian lebih suka menukar kehidupan akhirat dengan dunia? Fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Dan tidaklah kenikmatan atau kesenangan kehidupan dunia itu dibanding akhirat kecuali sedikit, kecil. Ayat ini terkait dengan surat At-Taubah, surat yang diturunkan pada saat perang Tabuk tahun ke-9 Hijriyah. Ini termasuk ayat-ayat yang turun terkait dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslim agar supaya berangkat ke medan Tabuk. Ini perang pertama kali melawan orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Setelah sebelumnya bertahun-tahun Rasulullah SAW berperang dengan orang-orang musyrik penduduk Mekah. Jadi dari sejak hijrah sampai tahun ke-9 itu peperangan Nabi itu kan melawan orang-orang Jazirah Arab saja, orang-orang musyrik. Ada pengusiran Yahudi, tapi tidak perang beneran istilahnya di medan perang. Adanya pengepungan, pengusiran Yahudi. Tapi begitu kita diperintahkan jihad fisabilillah, keluar baru tahun ke-9, yaitu disyariatkannya
atau diperintahkannya oleh Allah kepada kaum muslim untuk keluar menuju medan Tabuk. Tabuk itu daerah yang jauh dari Madinah, ratusan kilometer, melewati Khaybar, melewati dulu orang Yahudi di situ Khaybar, ke arah utara lagi. Wilayah yang sejajar dengan Palestina, wilayah Syam, sejajar dengan Lebanon. Jadi ke Madinah itu ya bisa diukur lah. Yang pasti itu di atas 500 kilo. Jadi lebih tepatnya lihat di Google Maps. Dari Madinah, Palestina, kira-kira berapa kilo itu. Kemudian Allah menyatakan di sini, malakum. Jadi apa yang kalian lakukan? Apa yang terjadi? Kenapa kalian lakukan itu? Itu maksud. Ini kalimat istifham. Istifham itu kalimat tanya. Litakri wa taubih, untuk mencela. Kalimat tanya untuk mencela. Kenapa kalian lakukan itu? Mengapa kalian menjalankan perbuatan tersebut? Itu kalimat tanya tapi nadanya mencela, nggak setuju, perbuatan buruk. Yaitu taubih ala tarkil jihad, perbuatan buruk karena mereka telah meninggalkan jihad. Maknanya adalah malakum ayyuhal mu'minun idza qila lakum akhrijul jihad a'da Allahi tabata'tum wa tasaqaltum. Jadi ketika orang-orang mukmin itu diseru, keluarlah kalian untuk berjihad melawan musuh-musuh Allah, mereka merasa berat dan cari-cari alasan. Cari-cari alasan. Pada saat ayat ini diturunkan dan ketika Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk memobilisasi penduduk Madinah yang laki-laki semuanya untuk pergi berjihad ke Tabuk, kecuali beberapa orang yang Rasul perintahkan untuk tinggal menjaga keluarga beliau, menjadi pengganti beliau, kecuali juga orang-orang munafik, maka tidak ada kalimat uzur yang boleh diterima oleh Nabi. Semua harus berangkat. Saat itu musimnya musim panas. Jadi musim panas, udah tahu gurun pas itu sehari-harinya panas, ini musim panas. Tetapi di Madinah berbarengan musim panas itu dengan datangnya musim panen kurma. Wah, udah godaannya kan. Kurma Madinah itu kurma terkenal lah kalau di Jazirah Arab. Dibanding daerah-daerah lain, kurma Madinah itu kurma yang paling terkenal kualitasnya. Kalau mereka tidak petik pada saatnya, udahlah, udah pewat kering, nggak akan ada, nggak laku. Sementara Tabuk itu jauh, kesananya bisa 2 minggu 3 minggu, pulangnya juga begitu. Paling nggak sebulan setengah, belum tinggal di sana berminggu-minggu. 2 bulan kurma akan busuk kalau nggak diambil. Jadi sementara akan berangkat, panen kurma sudah datang, musim panas, maka orang cari-cari alasan. Jadi cari-cari alasan ini ujian. Jadi ujian berat, terutama bagi orang beriman. Sebelumnya mereka dipanggil jihad itu mudah dan gampang, karena jaraknya dekat. Yang diperangi kan orang-orang musyrik Jazirah Arab. Sementara ini wilayah Syam, baru go internasional ini. Biasanya kan main di lokal perangnya, di daerah Badar, daerah Uhud, itu kan dekat Madinah semua, antara Madinah Mekah. Kabilah-kabilah Arab sekitar Madinah yang diserbu atau diserang nggak jauh-jauh. Dan tidak lama juga Nabi kalau berperang atau menakut-nakuti suatu kabilah di Jazirah Arab. Kalau suku yang didatangi untuk diperangi kabur, Nabi tinggal di situ 3 hari, 4 hari, selesai pulang. Nggak sampai seminggu, pulang. Tapi ke wilayah Syam, Tabuk, mereka membayangkan jauhnya setengah mati, musim panas. Musuh yang dihadapi Romawi, bukan penduduk Mekah yang kemarin, yang jumlahnya itu masih bisa dihitung. Romawi itu mereka tahu, itu kerajaan besar, sudah ada sebelum mereka lahir.
Sudah sejak nenek moyang mereka ada, Romawi sudah ada. Dan menjadi peradaban yang besar selama berabad-abad. Tentaranya luar biasa, ekonominya juga luar biasa. Dan penduduk Mekah ketika mereka di Mekah dulu, itu biasa berniaga ke wilayah Syam. Itu bagian provinsi dari Romawi, Syam itu. Jadi begitu membayangkan Tabuk. Jadi ya kita menganggap alah Tabuk mas sepele. Jadi bayangkan dulu orang nggak ada Gojek, jalan kaki sana. Musim panas panen di Madinah yang dihadapi juga Romawi. Wah udah cari-cari alasan lah. Tiba-tiba pusing, sakit kepala. Ya ini yang dilakukan. Jadi Allah di sini mengecam. Idza qila lakum firu fi sabilillah saqaltum ilal ardi. Kamu merasa berat dan lebih suka tinggal di kediaman atau di rumah. Maka Allah di sini menantang iman dari orang-orang muslim. Araditum bil hayati dunya minal akhirah. Apa kalian lebih suka kehidupan dunia apa lebih suka kehidupan akhirat? Ayo pilih. Kalau kalian lebih suka akhirat, udah nggak usah dipikir kesulitan segala macam. Begitu Allah perintahkan sudah. Sami'na wa ta'na. Allah tidak dengan cara memikirkan dengan cara memancing logika manusia. Orang-orang mukmin, kalian mau kehidupan yang kekal di akhirat, yang bahagia dan Allah ridho dengan mereka, atau dunia yang fana sebentar, kenikmatannya cuma berapa tahun atau berapa puluh tahun, akhirat kekal. Allah bukan cuma membandingkan dan meraih akal manusia supaya berpikir. Allah di sini menginformasikan fama mata'ul hayati dunya fil akhirah illa qalil. Tidaklah kenikmatan dunia dibanding akhirat itu kecuali kecil sedikit. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah pernah menyatakan kenikmatan dunia itu dibandingkan samudra laut. Kalau kita celupkan itu ujung jari ke lautan, kita angkat, lalu menetes satu tetes air, celek. Itulah dunia. Samudra itu adalah akhirat. Jadi disinilah orang beriman akan diuji sejauh mana keimanan, keyakinannya terhadap ganjaran Allah di hari akhir nanti. Dan betapa kemuliaannya akan didapatkan nanti di hari akhir, yang menggambarkan dunia itu nggak ada apa-apanya. Sesuatu yang belum mereka lihat, belum mereka merasakan, tapi Allah yang memberitahu kepada kita. Dan itu pemberitaan yang meyakinkan dari Allah, bukan dari manusia. Kalau dari manusia, maybe yes, maybe no, kita percaya enggak, believe it or not kan. Tapi dari Allah tidak boleh ada keraguan. Jadi begitu digambarkan oleh Nabi bagaimana kecilnya kenikmatan dunia dan dahsyat dan besarnya, fenomenalnya kehidupan akhirat, sesungguhnya kurma itu nggak ada apa-apanya lah. Gitu. Panen kurma itu, keluarga yang ditinggalkannya urusan Allah lah. Gitu. Negeri tempat mereka juga hidup di Madinah berpuluh-puluh tahun, tinggal udah. Kalau Allah memerintahkan infiru fi sabilillah. Jadi fama tamatta'u bil ladza'idid dunya fi jambil akhirah illa syai'un mustahqir qalilun la qimata lahu. Jadi nikmatnya, lezatnya dunia dibanding akhirat ya, hanyalah sesuatu yang syai'un mustaqil, sesuatu yang kayak seujung kuku lah istilahnya. Laki matalahu yang nggak ada nilainya. Kalau seujung kuku nggak ada nilainya. Jadi dunia itu, ini cara pandang orang beriman, memandang dunia itu begitu. Ketika pada saat yang sama ditantang dengan kenikmatan akhirat. Tsumma tawa'ada ala tarkil jihad. Kemudian mereka lebih suka meninggalkan jihad karena tergoda, tergiur oleh dunia. Ini suatu kekeliruan. Jadi kelemahan kaum muslim yang
menjadikan musuh kita, orang-orang kafir itu jadi berani dan kita menjadi takut, pengecut, adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, penyakit wahan, yaitu kita cinta dunia, takut sama kematian. Itu penyakit wahan dalam hadis Nabi. Kalau sudah ada penyakit wahan dalam diri kita, sudah. Gak usah bercita-cita peradaban Islam yang gemilang. Kalau sudah ada penyakit wahan, hubbud dunya, kita berlomba-lomba. Teman kita begini, untuk urusan dunia kita berlomba. Teman ini yang menjadikan kita melupakan akhirat dan takut pada kematian. Takut pada mati maksudnya malas berjihad. Karena begitu berjihad berarti kan ajakan untuk mati. Peluangnya kan 50-50. Begitu urusan dunia, peluang matinya kan boleh dikatakan nol, nggak ada. Kita ketika membuat planning bisnis itu kan boro-boro mikir mati lah. Seperti hidup abadi aja kita kan gitu. Wah ini bisnis triliunan nih, kita gandeng holding company yang lain, rapat segala macam sampai 24 jam kita mikirnya. Sampai mimpinya mimpi kabayan gitu. Jadi telur bisa sampai jadi orang kaya. Beli sebiji telur. Baru mimpi aja. Dia baru beli sebutir telur dari warung. Capek di tengah jalan tidur begitu. Mimpi dari telur dia beranak pinak tuh ayamnya banyak, berubah jadi kambing, berubah jadi sapi, jadi orang kaya segala macam. Begitu bangun kaget telurnya pecah, selesai. Jadi ini menggambarkan bagaimana ya dunia dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, dipandang oleh Islam bukan tujuan. Bukan tujuan. Kalau tujuan ya nomor satu lah. Yang utama, yang vital. Tapi di sini tujuannya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jihad maksudnya taat kepada Allahnya itu. Ketika Allah perintahkan jihad, maka kita taat kepada Allah dengan berangkat untuk berjihad. Meninggalkan yang lain. Karena kita ingin Allah ridha dengan kehidupan berikutnya. Dan Allah beri ganjaran jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya dengan cara begitu. Walaupun belum kita dapatkan. Kalau planning kita buat planning itu modalnya sudah ada nih 2 triliun. Akan datang lagi nanti yang disuntik dari luar negeri 1 triliun. Kita bisa kembangkan usaha. Dibuatlah insinyur-insinyur diundang segala macam. Para pakar-pakarnya kemudian dibuat blueprint untuk mapping kapan ininya bergeraknya, kapan launchingnya, sampai lengkap hari-harinya, detik-detiknya udah diukur. Pokoknya tahun depan jam sekian, tanggal sekian jadi. Dibuatlah prediksi keuntungannya segala macam. Begitu bisnis model sekarang kan. Tapi kan mereka lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu dikasih pandemi bubar semua. Kasih COVID-19 bubar semua rencananya. Yang tadinya prediksinya akan menguntungkan usaha itu, gara-gara sesuatu yang tidak pernah masuk nalar mereka, habis sudah. Habis. Jadi dunia itu gampang sekali musnah, hilang. Tapi ketika Allah berjanji, itu planning kita. Ketika Allah berjanji dan kita taat terhadap janji Allah dan perbuatan yang diperintahkannya, maka planning itu pasti terjadi. Bukan maybe yes, maybe no, pasti terjadi. Jadi Allah di sini bandingkan fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Jadi dunia dibanding akhirat itu ya kecil, sedikit, nggak ada apa-apanya. Kita nggak perlu membahas bandingan dunia dan akhirat, bandingan surga dengan dunia, bandingan neraka dengan azab dunia, itu nggak akan selesai berhari-hari. Jadi saya kira kalimat ini umum tapi orang sudah paham lah. Illa tanfiru, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikutnya ya.
illa tanfiru yu'adzibkum 'adzaban alima wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Illa tanfiru, jika kamu tidak pergi keluar untuk berjihad fisabilillah, yu'adzibkum 'adzaban alima, Allah akan azab kamu dengan azab yang pedih. Wa yastabdil qauman ghairakum, dan Allah akan ganti dengan kaum yang lain atau orang yang lain. Wala tadurruhu syai'an, dan tidak perginya kamu berjihad itu la tadurruhu syai'an, tidak membawa dampak atau mudarat sedikit pun kepada Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ini Allah ngancam. Berarti ini perintah jihad untuk ke Tabuk itu bukan perintah sunnah, bukan fardu kifayah, fardu ain untuk mukmin laki-laki. Dan itulah yang terjadi. Jadi Rasul hanya meninggalkan orang yang ditunjuk sebagai pengganti beliau untuk mengurusi yang penduduk di Madinah. Lalu beliau menugaskan salah seorang kerabatnya untuk mengurus kerabat beliau. Dan orang-orang munafik yang tinggal di Madinah. Semua orang mukmin berangkat keluar yang laki-laki. Sekitar 30.000 orang keluar menuju Tabuk. Orang mukmin yang tertinggal karena mengakhir-akhirkan seperti Ka'ab bin Malik, ada 4 orang. Bukan orang munafik, Ka'ab bin Malik. Itu termasuk peristiwa yang terkenal bagaimana mereka berupaya mencari-cari uzur, cari-cari alasan. Tapi akhirnya mereka bertaubat, salah, beristighfar, dan Allah terima taubatnya. Tapi yang tidak berangkat lainnya itu orang munafik. Kalau bukan orang munafik, orang yang tua renta, orang yang lemah atau cacat. Jadi ditinggal itu Madinah dengan kaum perempuannya, kaum yang tua renta, kemudian orang-orang munafik. Berangkat Rasulullah 30.000 orang. Itu jumlah yang sangat besar dan terbesar dalam sejarah Arab pada masa itu. Pengerahan atau mobilisasi yang terbesar di zaman Nabi. Jadi kalau tidak berangkat, Allah akan azab dengan azab yang pedih. La takhruju illa takhruju ila jihadi ma'a Rasulillah yu'adzibkumullahu 'adzaban aliman mauji'an. Jika kamu tidak keluar pergi berjihad bersama Rasulullah SAW, Allah akan mengazab kamu dengan azab yang pedih berupa kelaparan. Dalam tafsir lain disebut dengan tidak turunnya hujan. Azabnya itu udah tinggal di gurun pasir, susah air, nggak turun hujan. Baru begitu aja itu merasa kesulitan kalau mereka tidak pergi. Penafsiran yu'adzibkum 'adzaban alima itu dengan tidak turunnya hujan ini sesuai dengan penafsiran Abdullah bin Abbas. Qala Ibnu Abbas huwa habsul matar anhum, yaitu ditahannya hujan atas mereka. Itu tafsirnya. Jadi bagaimana azab yang pedihnya mereka di dunia, maksudnya di dunia, azab di dunia, belum di akhirat. Itu tidak diturunkannya hujan. Kalau kita lihat hadis-hadis lain juga, salah satu sebab musim kemarau berkepanjangan, susah air, tidak turun hujan berbulan-bulan, itu karena kita telah melanggar, telah bermaksiat kepada Allah. Salah satunya adalah tidak menunaikan jihad fisabilillah. Seandainya Allah tidak memperhatikan hewan-hewan, makhluk-makhluk lain selain manusia, hewan, tanaman, Allah sama sekali tidak akan turunkan hujan. Tapi karena ada hewan-hewan, ada tanaman, Allah tidak akan menzolimi mereka. Allah tetap turunkan hujan walaupun terbatas. Tanaman nggak perlu hujan tiap hari kan. Berak sekali aja di gurun pasir itu dalam setahun misalnya sekali hujan, berak, besok langsung tumbuh dan berbunga. Itu di gurun pasir. Jadi punya keistimewaan tanamannya itu. Mereka hanya tinggal nanti dorman aja kalau musim panas kan. Jadi mengisolasi diri. Tidak tumbuh daunnya, membatasi gerakannya untuk hewan kan, hibernasi. Begitu musimnya mereka keluar.
Tapi kita manusia nggak mungkin seperti mereka, seperti tanaman atau seperti hewan. Manusia setiap harinya harus tetap perlu air, perlu beraktivitas. Nggak mungkin kita mengurung di lockdown seumur umur, di lockdown 1 tahun penuh. Lockdown saja diberi atau disubsidi kan kebutuhan pokok pangannya. Kalau di negara barat ya dikasih. Kalau di lockdown nggak dikasih ya tetap aja kita akan keluar cari makanan atau cari minum. Itu ancaman dari Allah. Jadi ancaman ini menunjukkan berangkatnya mereka ke Tabuk itu wajib. Karena bukan ada perintah saja infiru fi sabilillah pada ayat ke-38. Infiru fi sabilillah itu wajib. Itu kalimat perintah. Tetapi ada ancaman kalau tidak berangkat. Illa tanfiru. Itu berarti kalau sudah ada perintah dan ancaman itu wajib, sangat wajib. Tak bisa ditinggal. Jadi illa tanfiru yu'adzibkum 'adzaban alima. Kalau kamu tidak berangkat, Allah akan azab dengan azab yang pedih. Dan bukan cuma itu. Allah menyatakan wa yastabdil qauman ghayrakum. Allah akan ganti kamu dengan kaum yang lain. Dalam tafsir lain, ini dalam Quran surat Muhammad ayat terakhir, yastabdil qauman ghayrakum, itu kalimat atau redaksi yang sama ada pada akhir surat Muhammad. Itu maksudnya adalah kalian akan diganti dengan generasi berikut yang lebih berani. Kalau generasi kalian itu pengecut, penakut, ya, hanya dunia, maka generasi anak kita atau cucu kita berbeda sifatnya, karakternya. Itu satu penafsiran. Penafsiran yang lain, kalian ini bangsa ini akan diganti oleh bangsa lain yang lebih berani. Umat kalian ini karena pengecut, tidak melakukan ketaatan kepada Allah, akan diganti oleh Allah dengan umat lain, manusia lain, bangsa lain. Bukan cuma generasinya, itu pemahaman yang kedua yang berbeda lagi. Jadi bisa generasi, bisa juga sebangsa itu diganti oleh Allah, dimusnahkan, diganti oleh Allah dengan bangsa yang baru. Berapa banyak dulu bangsa-bangsa yang Allah binasakan dan diganti dengan bangsa yang lebih taat. Walaupun di kemudian hari mereka membangkang lagi, dibinasakan lagi oleh Allah, dihancurkan lagi, diganti lagi dengan bangsa yang lain. Kita ingat cerita tentang kaum Ad, dihancurkan oleh Allah, diganti dengan kaum Samud. Tapi kemudian membangkang lagi, dihancurkan lagi. Begitu terus siklus peradaban manusia itu dalam sejarahnya. Manusia modern ini kalau Allah tidak taat kepada Allah, ya Allah bisa hancurkan. Baru dikasih pandemi aja udah kalang kabut, apalagi yang lain. Mudah bagi Allah untuk membinasakan manusia, memunculkan generasi baru yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ancaman yang bukan main-main, karena ancamannya sudah peradaban. Allah berbicara dengan wa yastabdil qauman ghayrakum. Allah akan ganti kamu. Jadi disuruh ini nggak mau, disuruh itu nggak mau, diberi kesadaran nggak mau, bebal, maunya maksiat, maunya hawa nafsu. Mau apa lagi? Ganti saja sudah. Itu berarti ancamannya nggak main-main. Bukan hanya azab, yu'adzibkum 'adzaban alima, tapi manusianya akan diganti. Kalau azab itu kan masih bisa bersisa orang. Musim kemarau, orang-orang yang kuat masih bisa. Orang yang tidak struggle, ya udah lewat kan gitu. Ada herd immunity kan gitu. Yang kerempeng, yang penyakitan udah lewat lah pokoknya udah. Yang sehat-sehat ini yang tinggal. Tapi kalau sudah bicara wa yastabdil qauman ghayrakum, habis semuanya. Diganti dengan yang baru. Nah, ini ancamannya nggak main-main. Allah Subhanahu wa taala terhadap perintah jihad, khususnya pada saat itu perang Tabuk. Dan Allah beritahu kepada manusia, wala tadurruhu syai'an. Kamu tidak akan membawa mudarat kepada Allah sedikit pun, walaupun kamu tidak berjihad. Manusia dalam satu zaman, kaum muslim seluruhnya yang hampir 2 miliar ini tidak berjihad, tidak membawa dampak mudarat kepada Allah. Tapi ya siap-siap mereka diazab dan bisa diganti dengan generasi berikutnya. Ini adalah sunatullah. Jadi sunatullah di mana
Generasi-generasi penakut, pengecut diganti yang baru. Generasi-generasi yang lemah diganti yang kuat. Ini siklus manusia, jadi sejarahnya. Betapa banyak perjuangan-perjuangan bapak-bapak kita, kakek-kakek, nenek moyang kita yang dulu berani lalu kita menjadi pengecut, nanti akan berubah dengan cucu-cucu kita yang lebih militan dan lebih berani dibandingkan kita. Mereka lah yang layak untuk mendapatkan kekuasaan di dunia daripada kita. Karena mereka telah mempersiapkan dirinya dengan sifat-sifat tersebut. Maka kalau kita ingin mendapatkannya, ya rubah dengan sifat-sifat yang Allah inginkan, yang Allah ridhai. Salah satunya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah itu Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ini menunjukkan sifat-sifatnya. Allah bisa mengazab, Allah bisa mengganti. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Apa yang susah? Jadi ini relevansi antara akhir ayat ini dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala, yu'adzibkum adzaban alima, dengan wa yastabdil qauman ghairakum. Allah berkuasa. Maka dari itu kita hanya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdakwah, menyampaikan, tidak memaksa. Dan urusannya dikembalikan kepada mereka. Kalau mereka ingin ganjaran akhirat, ridha Allah Subhanahu wa taala, tentu ada pengorbanan, maka pastilah mereka akan mendapatkan kemuliaan. Tapi kalau tidak, nggak usah putus asa kita, kan gitu. Nggak usah putus asa, karena kewajiban kita cuma menyampaikan. Ayat ini adalah ayat yang disebut nadhira, jadi peringatan. Ayat-ayat pemberi peringatan. Pada ayat berikutnya Allah nyatakan sekali lagi, illa tansuruhu. Kalau tadi kan illa tanfiru. Illa tansuruhu faqad nasarahullahu id akhrajahu alladhina kafaru thaniya isnaini id huma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudi lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Illa tansaruhu. Jika kamu tidak menolongnya, menolong Allah, menolong agama Allah, hunya kembali kepada Rasul, ya, kepada Muhammad SAW. Illa tansaruhu, jika kamu tidak menolong pada Nabi kita Rasulullah SAW, faqad nasarahullah, maka Allah telah menolongnya. Idz akhrajahu alladzina kafaru thaniya isnaini. Ingatlah ketika mereka, yakni Rasul dan Abu Bakar Siddiq maksudnya, keluar berhijrah dari Makkah, diusir oleh orang-orang kafir. Thaniya isnaini idz huma fil ghar. Lalu dua orang ini bersembunyi di gua. Idz yaqulu li sahibihi. Salah seorang dari kedua orang bersembunyi itu mengatakan kepada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu takut, karena sungguhnya Allah bersama kita. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudi lam taruha. Maka Allah turunkan ketenangan kepadanya dan juga support bijunudi lam taruha, dengan prajurit atau tentara yang tidak kamu lihat, tidak bisa kamu lihat. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla, dan Allah jadikan kalimat orang-orang kafir itu rendah, hina. Wa kalimatullahi hiyal ulya, dan kalimat Allah itu adalah tinggi. Wallahu azizun hakim, dan Allah itu Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Jadi Allah di sini bukan cuma memberitahu dengan kewajiban untuk perang, bukan cuma mengancam, tetapi juga Allah mengingatkan, kalau kamu tidak taat kepada Nabi Muhammad yang memobilisasi, melakukan mobilisasi kepada masyarakat penduduk Madinah supaya berangkat ke Tabuk, kalau kamu tidak pergi menolong Nabi, menolong Rasul, menjadi barisannya, sungguh Allah telah menolongnya. Lalu Allah menyitir dan mengingatkan kaum muslim tentang peristiwa hijrahnya Nabi dulu. Ini ayat ini pada tahun 9 Hijriah. Sementara hijrahnya kan 9 tahun yang lalu.
Diingatkan oleh Allah, ingatlah dulu. Ingatlah Rasul ketika dikeluarkan oleh orang-orang musyrik dari kota Mekkah. Karena mereka tidak menghendaki ada Nabi di kota Mekkah. Nabi ingin dibunuh. Kaum muslim juga tidak disukai. Keluar dari Mekkah. Nggak boleh hidup di sini. Orang-orang radikal ini keluar semua. Jadi tidak layak tempat ini bagi mereka. Nabi keluar disertai dengan sahabatnya Abu Bakar, lalu bersembunyi di gua Saur selama 3 hari. Orang-orang musyrik mencari-cari untuk dibunuh Nabi itu. Bukan dicari kemudian ditawan, tidak, untuk dibunuh. Dicari-cari di Mekah nggak ada, ke seputar kota Mekah, sampai ke wilayah gua Saur. Di atas gua lah mereka itu mencari-cari. Guanya di bawah, lubangnya di bawah, ada lubang kecil yang bisa ngelihat nih. Jadi kelihatannya guanya ini, begitu Nabi dan Abu Bakar masuk, orang-orang kafir ada di atas guanya. Dan ada celah yang seandainya mereka melihat ke kakinya sendiri, itu akan terlihat itu ada Nabi dengan Abu Bakar di bawah. Cuma mereka nggak nengok ke bawah. Nggak nengok ke bawah. Abu Bakar sangat khawatir dan takut. Kalau saja mereka nengok ke bawah pasti ketahuan. Jadi takut kepada Nabi yang dibunuh, bukan kepada nyawanya. Ini diabadikan di dalam kitab tafsir ini juga kisahnya, walaupun singkat. Jadi di sini dikatakan idz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana hina yaqulu li sahibihi wa huwa siddiq. Jadi berkata kepada salah satu dari 2 sahabat itu, yakni maksudnya Abu Bakar Siddiq. Yani Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu bersedih hati atau janganlah kamu merasa takut karena Allah Subhanahu wa taala beserta kita. Jadi la takhaf wallahu ma'ana bil ma'unati wan nasr. Karena Allah beserta kita dengan pertolongannya. Diriwayatkan oleh oleh Imam At-Tabari, salah satu mufassir besar, dari Anas, bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu qala baina ana ma'a Rasulillah sallallahu fil ghar. Jadi bersama aku dan Rasul itu ada di gua. Wa qadamul musyrikina fawqa ru'usina. Kaki-kaki orang musyrik itu di atas kepala kita. Di atas kepala kita maksudnya gua itu ada apa istilahnya di bawah mereka. Dan ada celah, ya. Faqultu ya Rasulullah, aku berkata kepada Rasulullah SAW, kata Abu Bakar, lau anna ahadahum rafa'a qadamihi la absorna. Seandainya salah seorang dari mereka itu melihat ke bagian bawah ke kaki mereka, la absorna, pasti kita akan terlihat. Faqala, maka berkata Rasul, ya Abu Bakar, ma dhannuka bi isnainillah salisuhuma. Wahai Abu Bakar, apakah kamu menyangka bahwa kita ini cuma berdua? Ketahuilah bahwa ada yang ketiga, yaitu Allah. Itu kalimat Nabi. Jadi menenangkan Abu Bakar yang merasa gundah atas keselamatan Nabi. Justru Nabi yang menenangkan Abu Bakar. Nggak usah khawatir, jangan menyangka kita ini cuma berdua. Ada yang ketiganya, itu Allah. Kalau Allah beserta kita, sesuatu bisa terjadi. Jadi yang tidak mungkin bisa terjadi itu. Itu kalimat yang menenangkan. Jadi bayangkan Nabi sebagai pemimpin, kalau zaman sekarang pemimpin dikejar, kamu aja deh yang jadi ini tumbal. Saya selamat. Pemimpinnya cari selamat lah. Tapi ini pemimpin yang menenangkan anak buahnya. Dengan keimanan yang luar biasa. Jadi dengan ketegaran yang luar biasa, tidak merasa takut. Karena ada Allah yang ketiga. Wa kana sababu huzni Abi Bakar. Ini penyebab merasa takutnya Abu Bakar itu kepada keamanan Nabi, keselamatan Nabi. Jadi khawatir karena Nabi pasti dibunuh. Di sini dikatakan ayyarahu fayaqtuluhu. Karena kalau bisa dilihat Nabi itu, mereka akan bunuh. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa anzalallahu sakinatahu alaihi. Kemudian Allah turunkan ketenangan kepadanya, kepada Abu Bakar Siddiq, termasuk juga kepada Nabi. Jadi udah tenang setelah diucapkan itu. Dan Allah nyatakan di sini wa ayyadahu bijunudin lam taruha. Allah juga support, beri kekuatan dengan
tentara atau prajurit yang tidak bisa kamu lihat, yakni maksudnya malaikat. Jadi qawahu bijunudi min indihi minal malaikah yuhrisunahu fil ghar. Para malaikat inilah yang menjaga di gua, yang membuat orang-orang musyrik itu tidak bisa melihat Rasul atau tidak bisa melihat Abu Bakar. Jadi sama seperti orang-orang musyrik yang mengepung malam ketika Rasul hendak berhijrah, ya, lalu memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan posisi beliau di rumah itu. Orang-orang musyrik nggak bisa ngelihat, padahal Rasul keluar dari pintu biasa aja, nggak pakai ilmu kanuragan ataupun ilmu apa namanya itu, harus ngambil pocong dari kuburan dulu supaya bisa hilang, bukan. Ini karena Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki. Itu salah satu berkah dari Allah kepada Rasulullah SAW. Wa ja'ala kalimatul ladzina kafaru sufla, dan Allah jadikan kalimat orang-orang kafir itu di bawah atau rendah. Abdullah bin Abbas menafsirkan yang dimaksud kalimatul ladzina kafaru itu adalah seruan musyrik, seruan kepada kemusyrikan. Ja'ala kalimata syirki safilatan dhani'atan haqiratan. Ini tafsirnya. Jadi menjadikan kalimat syirik itu di bawah, nggak ada harganya dan hina. Adzallu biha syirk wal musyrikin. Sama hinanya dengan syirik dan orang-orang musyrik itu sendiri. Wa kalimatullahi hiyal ulia, dan kalimat Allah maksudnya menurut Abdullah bin Abbas yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kalimat Allahnya. Hiyal ulia, itu yang tinggi. Hiyal ghalibah adh-dhahirah, yang dominan, yang nampak, ghalibah adh-dhahirah. A'azzallahu biha al-muslimin, yang dengan kalimat tauhid itulah Allah muliakan orang-orang muslim. Jadi kalau itu yang ditakuti oleh orang-orang kafir, bendera tauhid itu, jadi merasa takut. Wa adzal syirk wal musyrikin, dan dengan kalimat tauhid itulah orang-orang syirik dan orang-orang musyrik direndahkan. Wallahu azizun hakim, dan Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi ini juga kalimat berita dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kalimat tauhid itu posisinya memang di atas, tidak layak di bawah. Kalimat tauhid itu karena dia kalimat tertinggi, la ilaha illallah. Dalam salah satu hadis dikatakan kalimat yang timbangannya mengalahkan yang lain, kalimat yang ringan diucapkan tapi timbangannya berat, yaitu la ilaha illallah, kalimat tauhid. Maka jangan main-main kalau ada orang yang menghinakan la ilaha illallah dan membuat gentar orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Ini ciri khasnya. Jadi ciri khas peradaban kita yang ada di dalam bendera atau liwa itu. Orang bisa bikin bendera sama warna segala macam semua kan, warna gambar binatang lah apa segala macam, ada yang gambarnya matahari, ada yang gambarnya tanda plus, ada yang macam-macam, ada yang bintang, tapi nggak ada yang kalimat atau perkataan, cuma kalimat tauhid itu, liwa itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Coba aja kita perhatikan 200 lebih negara anggota PBB itu, semua benderanya kalau nggak warna, mainnya di binatang atau lambang apa gitu, bukan kalimat. Cuma Islam yang kalimat, jadi beda sama yang lain. Tapi dengan kalimat itu orang takut. Jadi bendera itu ditakuti oleh musuh. Dalam peperangan di Andalusia, jika suatu benteng atau bukit atau gunung dikuasai oleh kaum muslim, tancepin aja bendera itu, ceret. Walaupun nggak ada prajurit muslim di situ, musuh dari luar itu udah takut. Padahal nggak ada orang Islam di sana, ada benderanya aja. Itu daya gentarnya. Jadi ngelihat bendera. Ya kan memang Allah begitu. Jadi membenamkan ketakutan dan kegentaran dengan kalimat Allah. Kalimatullahi hiyal ulia. Kalimat Allah yaitu kalimat tauhid, hiya al-ulya,
Itu kalimat yang mulia di atas, yang dominan, yang ghalibah, zahirah, yang nampak dan dominan. Kemudian ayat yang ke-41 terakhir, Allah menyatakan infiru khifafan wa siqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tadi kalimat infiru juga kan pada ayat 38 kan gitu. Ini Allah nyatakan lagi infiru khifafan wa siqalan, berangkatlah kalian ke medan jihad. Khifafan dengan ringan hati, dengan rasa gembira. Wasiqalan atau dengan berat hati, berangkatlah. Dengan terpaksa atau sukarela berangkat. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dan berjihadlah kalian dengan harta dan nyawa kalian di jalan Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu baik bagi kamu jika kamu itu ta'lamun, mengetahui. Ayat ke-41 ini sebenarnya adalah termasuk ayat pertama yang diturunkan terkait dengan perang Tabuk. Jadi kalau dilihat kronologisnya, tapi disusun dalam bentuk surat At-Taubah, susunannya dia letaknya di 41. Didahului oleh ayat 38. Padahal kalau diletakkan kronologisnya, turunnya ketika perang Tabuk akan diberangkatkan atau diperintahkan, ayat 41 dulu gitu yang turun. Baru ayat yang belakangan itu yang 38 itu belakangan. Jadi ayat ini dulu nih yang turun. Jadi memang kronologis turunnya ayat itu tidak sama dengan sistematika susunan ayat dalam sebuah surat. Kronologisnya. Jadi belum tentu dalam sebuah surat itu ayat pertama itu memang kronologisnya pertama turun, enggak. Bisa yang pertama turun mungkin di akhir atau di tengah. Diselingi dengan ayat dalam surat lain nanti. Ya. Mungkin turunnya, misalnya turun 5 bulan lalu nih, ayat 41. Ya, setelah 5 bulan plus 1 minggu, turun lagi ayat lain. Suratnya bukan surat At-Taubah, mungkin surat yang lain disusunnya gitu. Dalam bentuk sistematika susunan surat dan ayat dalam Quran. Jadi memang susunan surat itu bukan berdasarkan wahyu. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah dan seterusnya. Itu bukan wahyu. Jadi ditetapkan oleh Khalifah Utsman dulu. Adapun susunan ayat nih itu baru wahyu. Karena para sahabat mendengar Rasulullah membaca Quran ketika sholatnya itu. Ketika sholat maghrib atau subuh atau isya itu mendengar, oh ini susunannya begini berarti, gitu. Itu yang dihafal. Tidak mengikuti kronologis sabab nuzulnya atau turun-turunnya itu. Bisa yang turun belakangan menjadi ayat pertama atau di depan ayat yang turunnya terakhir. Tapi yang menetapkan susunan ayat dalam sebuah surat itu Nabi. Namun yang menetapkan susunan surat, itu Khalifah Utsman dengan timnya itu. Jadi ayat 41 ini termasuk kronologisnya ayat pertama dalam surat At-Taubah yang terkait dengan perang Tabuk. Jadi infiru khifafan ini kalimat perintah. Infiru khifafan maksudnya adalah akhriju lil qital ya ma'syarul mu'minina syaiban wa syababan. Keluarlah untuk berperang wahai orang-orang mukmin. Baik kalian itu sudah lanjut usianya atau masih muda. Musyatan wa rukbanan, mau jalan kaki atau menunggang kuda atau menunggang unta, pergi keluar. Fi jami'id dzuruf wal ahwal, dalam setiap kondisi apapun. Fil yusri wal usri, dalam kondisi plong lapang atau dalam kondisi sempit, wal mansyati wal makrih, dalam kondisi yang terpaksa atau sukarela, berangkat. Ini umum ayat ini, yaitu perintah tanpa kecuali kepada laki-laki di Madinah yang tidak ada uzur, semua berangkat. Jadi perintahnya umum, mobilisasi besar ini. Yang namanya mobilisasi itu berarti nggak peduli
sudah tua, masih muda, berangkat. Sebagian mufasir menyatakan bahwa ayat ini dinasah oleh ayat 122 surat At-Taubah. Jadi hendaknya janganlah semua kaum muslim berangkat untuk pergi berperang. Hendaknya ada segelintir atau sekelompok orang untuk tafaquh fiddin, untuk mengajarkan orang yang nanti kembali perang. Itu ayat 122. Ya, ada pendapat itu. Ada juga yang dinasah oleh ayat 91. Jadi para ahli tafsir berbeda pendapat. Ayat 122 menasah ini, ada ayat 91. Ayat 91 itu menggambarkan tentang pengecualian ada uzur kepada orang yang cacat, lemah, buta, tuli, segala macam. Boleh tidak berangkat atau tidak berjihad. Tapi kata sebagian lain nggak ada nasah. Ini kalimatnya umum. Lalu ayat 12291 apa? Mereka mengatakan itu taksis, itu pengkhususan. Jadi pengkhususan, itu dihususkan untuk orang-orang begini boleh nggak berangkat. Artinya ayat ini tetap berlaku hukumnya, tidak diganti hukumnya. Jadi tidak dibuang hukumnya, tetap tidak ada nasah dan nasah. Ini contoh perdebatan para mufassir. Kalau melihat kalimatnya infiru itu umum. Bahkan dalam sebagian besar tafsir semua menyatakan mau tua mau muda berangkat, umum. Apalagi melihat konteks sebab nuzulnya ketika perang Tabuk itu disyariatkan, Rasul memerintahkan semua berangkat. Semua berangkat. Jadi tidak ada kecuali. Apalagi di sini ada kalimat khifafan wasiqalan. Cukup dua kalimat itu menunjukkan tidak bisa diterima alasannya yang lain. Oh, saya sudah tua, umurnya 75 tahun, nggak bisa berangkat. Saya nggak punya kuda, nggak punya unta, masa jalan kaki ke sana? Nggak bisa diterima berangkat. Jadi itu nggak punya bekal, berangkat. Nggak punya senjata, berangkat. Nanti dipinjemin. Jadi ini kalimat infiru khifafan wasiqalan. Kalimat ini pula yang dalam cerita sahabat Nabi yang terkenal, yaitu Abu Thalhah, namanya Abu Thalhah. Abu Thalhah itu salah seorang tokoh Ansor yang berbaiat dari 12 orang yang berbaiat terhadap Nabi pada saat baiat Aqabah kedua. Kan dari 72 orang yang datang, Nabi menyuruh pilihlah 12 orang di antara kalian, kan gitu. Untuk berbaiat dengan Nabi sebagai perlambang yang lainnya. Jadi enggak semua 70 itu. Diwakili oleh 12 orang. Salah satunya itu Abu Thalhah. Abu Thalhah ini pada zaman khilafah Utsman bin Affan, khalifahnya Utsman bin Affan, terjadi peperangan dan mobilisasi untuk pergi ke memerangi Romawi di Laut Mediterania. Jadi nyebrang Laut Mediterania, nggak tahu pulau apa nggak disebut. Pada zaman Khalifah Utsman. Jadi Syam udah ditaklukkan, tapi kan Romawi masih berkuasa di laut. Nah, ini harus ditaklukkan tuh pulau-pulau seperti banyak kan pulaunya di daerah Mediterania, ada pulau Sisilia, pulau Crete, pulau banyak macam-macam lah. Apalagi pulau-pulau yang tempat orang wisata sekarang tuh, yang daerah Ibiza segala macam tuh, yang punya Spanyol, punya Itali. Itu yang mau ditaklukkan oleh kaum Muslim. Jadi pos-pos itu yang mau ditaklukkan. Abu Thalhah dinasihati sama anak-anaknya. Bukankah engkau pernah menyertai Rasul dulu dalam peperangan? Setiap peperangan dengan Nabi engkau ikut sampai Nabi wafat. Ketika zaman Abu Bakar, engkau ikut dalam peperangan yang diperintahkan oleh Abu Bakar sampai Abu Bakar wafat. Umar, engkau juga ikut peperangan dalam berbagai medan perang sampai Umar sendiri orang yang memerintahkannya wafat. Maka sekarang ini engkau sudah tua, lebih baik kitalah anak-anaknya yang menggantikan kedudukanmu. Kata anak-anaknya itu, bapaknya udah tua, Abu Thalhah itu. Jadi bayangkan masih hidup pada zaman Khalifah Utsman. Kata bapaknya sambil menyetir ayat ini, apakah aku ingin melanggar kalimat ini? Infiru khifafan wasiqalan. Apakah aku ingin
tidak mentaati perintah Allah ini, infiru khifafan wa thiqalan, ya udah anak-anaknya nggak bisa berhujah kalau udah ngomong begini, ya udah ngomong apa lagi? Bapaknya udah ngeluarin argumen kan gitu, ayat. Ya udah. Tapi belum lagi berperang di tengah laut meninggal Abu Talha. Dalam sebuah riwayat 9 hari di tengah laut. Belum ketemu daratan. Tapi jenazahnya utuh, tidak berubah. Dalam tafsir Ibnu Katsir 7 hari yang ketemu daratan. Jenazahnya utuh. Begitu ketemu pulau baru dikebumikan. Itu cerita Abu Talha. Jadi Abu Talha itu mujahid tulen sampai tua. Enggak ada pensiunnya. Kalau tentara kita kan 58 udah pensiun. 58. Kalau jenderal jadi komisaris dia atau dubes. Kalau ini jadi mujahid terus sepanjang zaman dia, sepanjang dia sejak masuk Islam. Jadi udah puluhan peperangan diikuti, peperangan besar kecil ikut, sampai ke laut sekalipun, walaupun orang gurun, dia jadi marinir. jadi marinir. Abu Talha itu orang yang menyumbangkan kebun kurmanya yang ada di depan Masjid Nabawi, yang disebut Bairuhah, kebun kurma yang menjadi dambaan penduduk Madinah, kan letaknya di depan Masjid Nabawi dan kebunnya bagus hasilnya. Orang seneng depan masjid, ya, buahnya bagus-bagus. Kalau dibisnisin itu pasti untung. Tapi Abu Talha menyedekahkan tanah itu dan kebunnya kepada Nabi. Menjadi bagian dari harta kaum muslim. Jadi bagian Masjid Nabawi sekarang. Udah nggak ada kebunnya sekarang. Jadi diperluas Masjid Nabawi. Itu wakafnya Abu Talha. Jadi orang yang sudah jiwa raga, harta semua udah, sampai usia tua pun ia tetap berjihad fisabilillah. Ini cerita terkenal dalam sebagian tafsir, memang dikutip cerita Abu Talha ketika menafsirkan ayat infiru khifafan wa thiqalan. Jadi begitulah orang-orang zaman dulu dari kaum muslim. Nasihat anak-anaknya nggak mempan. Jadi ya kalau udah ayat ini ya udah mau apa lagi? Nggak bisa dipaksa. Kemudian Allah menyatakan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fisabilillah. Ini juga perintah yang sesungguhnya sama dengan perintah sebelumnya, infiru. Infiru itu mau kemana? Berangkat jihad. Tapi di sini dikuatkan dengan kalimat berikutnya wajahidu. Artinya wajahidu ini memang perang, bukan cuma sekedar berangkat mobilisasi untuk petantang petenteng atau untuk membuat gentar musuh, enggak. Ini berangkat untuk berperang. Hidup mati. Kan ada manuver militer itu yang cuma untuk latihan kan gitu. Untuk menakut-nakuti musuh yang di seberang, itu kan latihan aja. Korea Selatan latihan sama Amerika untuk menakut-nakuti Korea Utara kan gitu. Makanya Korea Utara ngamuk. Kalau kamu latihan lagi, maka nggak tahu apa yang terjadi kan gitu aja ngomongnya. Itu ancamannya gitu. Nggak tahu apa yang terjadi padahal nggak ada apa-apa. Atau Cina kan gitu. Mengerahkan belasan pesawatnya setiap hari ke wilayah zona ekonomi eksklusifnya Taiwan. Ini kan membuat stressing. Taiwan juga buat stressing ya. Diundang tuh delegasi Amerika masuk, Menteri Pertahanannya, Menteri Luar Negerinya. Berarti ada perundingan serius. Sampai si Biden kemarin ngomong, kita akan berada di belakang Taiwan. Cina ngamuk lagi kan gitu. Apa-apaan ini? Ini provinsi saya kan gitu. Ini urusan dalam negeri. Ini contoh bagaimana mereka melakukan pressure, termasuk pressure militer. Nah, ini bukan pressure militer. Ketika perintah wajahidu itu, Allah menyatakan wajahidu, berarti ini bukan cuma pamer militer, tapi memang ini ada kemungkinan untuk perang. Maka persiapannya bukan persiapan untuk menggentarkan musuh, tapi persiapan untuk berperang. Walaupun di kemudian hari kita tahu tidak terjadi peperangan di Tabuk. Tidak terjadi. Itu makna kalimat wajahidu. Jadi beda memang kalau infiru ini udah berangkat. Tapi begitu wajahidu
itu berarti kita akan bertarung secara fisik. Apalagi di sini bi amwalikum wa anfusikum. Kadang-kala dalam kalimat jihad itu kalimat amwalikum disertai, kadang-kadang tidak. Kalau kita lihat semua perintah jihad, wajahidu wa qatilu, kadang-kadang muncul kalimat amwalikumnya itu. Tapi kalimat fisabilillahnya pasti muncul. Kenapa di sini amwalikum muncul? Karena memang konteksnya ketika perang Tabuk itu Rasulullah bukan hanya memobilisasi pasukan, tapi juga mobilisasi logistik. Jadi kisah sumbangan Umar yang dikalahkan oleh Abu Bakar Siddiq kan di sini ceritanya. Jadi Umar menyumbang separuh kekayaannya dengan harapan Abu Bakar Siddiq bisa dikalahkan. Ternyata nggak bisa dikalahin. Abu Bakar Siddiq datang menyumbangkan semua hartanya. Jadi sampai-sampai Umar mengatakan nggak pernah bisa dikalahin emang ini orang. Itu kan cerita di situ untuk mobilisasi logistik. Dan logistik ini mobilisasinya luar biasa karena hasilnya bisa ribuan unta. Berbal-bal kurma, tempat minum, senjata segala macam. Ada yang nyewa, ada yang menginfakkan, ada yang memberikan untanya atau apa istilahnya, orang yang tidak bisa berangkat karena ada keperluan di luar kota misalnya, dia akan memerintahkan kepada keluarganya supaya mengeluarkan hartanya, entah untanya, entah senjatanya, dikasih kepada kaum muslim yang mau berangkat. Jadi ini menunjukkan mobilisasi bukan cuma militer dari segi sumber daya ataupun prajurit, tapi juga logistik. Ini perjalanan berat. Ini misi terjauh, misi militer terjauh yang dilakukan oleh Rasul, sekaligus peperangan yang disertai dan dipimpin oleh Nabi yang terakhir sebelum beliau wafat. Karena perang Tabuk itu perang terakhir yang dipimpin oleh Nabi. Yang lainnya tidak dipimpin dan tidak disertai oleh Nabi. Dan yang terakhir yang terbesar juga kekuatannya, yang tersulit juga. Jadi kisah perjalanannya aja susah. Kisah perjalanannya itu juga susah. Jadi satu onta bisa gantian 4 orang, 5 orang. 24 jam ya bagi 4 lah. 6 jam kan gitu. Jadi bukan satu onta 2 orang, 4 orang, 5 orang. Belum lagi air minum, karena nggak ada sumber air. Jadi nggak ada pasukan zaman sekarang ada logistik. Nanti di ini sama Zeni Logistik akan dikirim dari udara, nggak, itu sekarang. Nah, dulu orang nyebrang gurun pasir harus bawa air sama perlengkapan segala macamnya. Jadi bukan hanya membawa perlengkapan perang, tapi juga logistik. Dan itu saja sudah menyengsarakan, walaupun tidak terjadi peperangan. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah, hal itu lebih baik bagi kamu kalau kamu tahu. Dibandingkan yang tidak berangkat. Yang ingin panen kurma Madinah. Yang ingin dekat anak istri. Karena alasannya macam-macam. Dalam banyak kitab tafsir dikatakan ada orang munafik datang, ya Rasulullah, aku ini nggak bisa jauh dari rumah, nggak bisa jauh dari anak istri. Ya Rasulullah, aku sakit. Ya Rasulullah, ada aja alasannya gitu. Ya Rasulullah, ini mau nunggu panen segala macam. Semua diungkapkan dalam sirah juga ada tentang perang Tabuk. Bagaimana orang-orang munafik mencari uzur, mencari dalih. Ya. Terhadap orang-orang munafik itu, ya dikasih toleransi walaupun nanti ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 43 itu nanti ada teguran Allah kepada Nabi. Karena memberi izin kepada mereka. Sementara di sini perintahnya tidak boleh ada izin. Khifafan wa siqalan, berangkat. Nah, karena ada izin itulah maka kasus Ka'ab bin Malik itu kan terjadi. Minta izin telat, nanti kita nyusul. Berangkat aja dulu deh, ntar kita ketemu lah di sana. Nggak bisa. Yang begitu itu udah melanggar. Jadi lihat dalam kisah Ka'ab bin Malik. Nanti klik aja di Google kalau nggak punya buku sahabat Nabi. Ketika menafsirkan dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, di sini dikatakan hadza nafiru wal jihadu nusratan lidinillah. Ini adalah kelompok orang yang berjihad untuk menolong agama Allah.
khairum minat tasaqul ilal ardi wal khulud ilaiha. Itu jauh lebih baik dengan sekelompok orang yang memakmurkan dunia, berkebun, bercocok tanam, bisnis gitu. Wal khulud ilaiha, dan mereka cenderung ingin stay di situlah, gak usah diganggu gitu. Waridho bil qalil min mata'il hayatid dunya, dibandingkan orang yang ridho dengan sesuatu yang sedikit berupa kenikmatan dunia. In kuntum ta'lamuna dzalik, kalau kamu tahu itu nggak ada apa-apanya. Oh, ini bisnisnya triliunan. Jihad itu dunia dan seisinya. Jadi bukan bilangan triliunan lagi. Jadi ini cara pandang orang-orang mukmin, hendaknya melihat dengan cara pandang Quran. Begitu Quran memberitahu pahala dan ganjaran jihad yang sangat besar, yang mulia, maka dunia dan seisinya itu nggak ada apa-apanya. Ingatlah kisah tentang salah seorang sahabat Nabi dalam salah satu peperangan beserta Nabi. Ketika bertanya, ya Rasulullah, apa ganjarannya untuk orang yang berjihad dan berbunuh? Surga seluas langit dan bumi. Maka kata orang itu sambil mengunyah kurma, kurmanya itu dilepehkan. Dia mengatakan, amboi, terlalu lama kalau saya mengunyah dan menelan kurma untuk menunggu itu. Jadi dilepehin sama dia, kemudian lari ke medan perang di garis depan, langsung berjihad dan terbunuh. Kelamaan kalau nunggu sampai nelan kurmanya gitu, kelamaan. Itu luar biasa. Itu juga kisah yang heroik dan mengagumkan. Bagaimana para sahabat Nabi dulu, begitu dijanjikan sesuatu ada di depan matanya, nggak perlu waktu berpikir. Demikian pula dengan seruan Allah, infiru, ya udah nggak usah pakai pikiran. Saya istikharah dulu, tanggung nih, besoknya ada janji segala macam. Besok nyusul lah, paling juga besok kan baru di luar kota Madinah, bisa susul. Nggak bisa. Kalau Allah beri perintah begitu harus segera, berat hati ataupun senang hati keluar. Itu lebih baik. Jadi janji Allah dan janji Nabi itu jauh lebih besar dari dunia dan seisinya. Maka apapun kemaslahatan dunia itu nggak ada apa-apanya. Dunia kan cuma segitu. Ini dunia seisinya semua diberikan. Sementara kemaslahatan dunia yang kita miliki ya cuma sebatas rumah kita, bisnis kita, ruko kita, kebun kita, cuma itu. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh karakter orang-orang kafir. Jadi hanya dimiliki oleh karakter orang-orang mukmin tentang pandangan mereka terhadap jihad. Saya kira itu yang bisa kita bahas ya. Insyaallah nanti bisa kita lanjutkan ayat yang ke-42. Ini masih tentang perang Tabuk karena setback atau Taubah ini memang banyak kan kisah perang Tabuk. Jadi untuk lebih mengetahuinya lebih baik kita lebih mendalami, lebih berasa atmosfernya kita baca kisah tentang perang Tabuk dalam kitab sirah, menjelang perang Tabuk terutama, supaya kita tahu kita merasakan suasana batinnya itu. Saya kira itu. Kalau ada perkara-perkara yang ingin didiskusikan silakan.